Em, Sahabat BPR yang kami hormati, kali ini kita akan bicara masalah revaluasi aset. Kenapa sih revaluasi aset ini sangat penting? Karena apa? Karena untuk saat ini di kala pandemi COVID-19 ini, saya rasa semua berdampak. Nah, dari dampak ini bagaimana bank ini tetap BPR ini bisa eksis? Maka kalau kemarin itu mungkin BPR itu sudah diminta untuk melakukan penyetoran modal terkait dengan ketentuan POJK, tapi di saat ini di kala pandemi, di satu sisi kita itu melakukan restrukturisasi, di satu sisi permodalan pun kalau untuk membangkitkan perekonomian tentu diperlukan modal juga yang cukup harus ditambahin. Nah, dari kondisi itu salah satu solusi yang bisa untuk memperbesar aset, yaitu memperbesar modal, yaitu melalui revaluasi aset. Apa sih revaluasi aset? Revaluasi aset itu merupakan kenaikan penilaian kembali dari aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, dari penilaian kembali ini maka otomatis dari harga nilai buku sebelumnya kita revaluasi atau dinilai ulang oleh appraisal independen, sehingga aset yang kita miliki saat ini itu berdasarkan harga pasar yang ada. Nah, dari kondisi itu dari penaikan aset inilah yang bisa menambah setoran modal berupa imbreng. Nah, apa sih sebenarnya manfaat daripada revaluasi aset? Revaluasi aset itu yaitu pertama itu manfaatnya adalah menunjukkan posisi kekayaan yang wajar. Karena apa? Karena harga pasar misalnya kita bangun tanah dan bangunan itu dinilai berdasarkan harga pasar saat ini. Karena mungkin perolehannya itu 10 tahun yang lalu harganya masih tanah itu per meternya barangkali 1 juta, saat ini mungkin karena lokasinya strategis bisa sampai 8 sampai 10 juta untuk harga pasar saat ini. Yang kedua, manfaatnya adalah mengontrol permodalan, yaitu dengan adanya nanti imbreng berupa aset itu juga akan menambah komposisi modal, karena di label pun ada namanya revaluasi aset yang ada di posisi dalam label sebuah BPR. Yang ketiga adalah meringankan kewajiban perpajakan. Karena apa? Karena dengan merevaluasi aset otomatis nilainya akan bisa disusutkan sampai dengan 20 tahun kalau bangunan itu. Jadi otomatis kewajibannya juga akan semakin berkurang. Sedangkan yang keempat adalah alternatif untuk pembangunan gedung baru. Barangkali mungkin 10 tahun yang lalu tanah dan gedung itu bangunannya masih menggunakan bangunan yang lama, masih jadul. Nah, saat ini dengan kondisi era kemodern dan serba praktis, mungkin diperlukan gedung yang lebih kekinian. Nah, dengan adanya merevaluasi aset, maka aset ini akan dinilai oleh pihak bank atau pemberi kredit. Dengan kondisi itu, dari penilaian itu bisa diagunkan untuk membangun gedung baru. Dengan adanya itu, maka pembangunan gedung juga dapat diagunkan untuk membangun gedung baru. Di satu sisi nilai aktiva tanahnya bisa digunakan untuk imbreng ke setoran modal. Nah, lalu apa sih dari tujuan revaluasi aset ini? Agar tentu BPR atau perusahaan atau bank dan rakyat ini dapat melakukan perhitungan penghasilan dan biaya secara lebih wajar. Dengan begitu nilai dan kemampuan perusahaan yang sebenarnya akan terlihat. Karena apa? Itu tadi, karena aset aktiva tetap itu mungkin diperolehnya 10 tahun atau 15 tahun yang lalu, dengan nilai sekarang mungkin sudah hampir selesai terkait dengan penyusutannya, ya maka perlu dilakukan revaluasi agar mencerminkan kondisi wajar saat ini dan sebenarnya yang terlihat saat ini. Nah, terkait dengan selanjutnya adalah dasar hukumnya. Jadi merevaluasi aset itu sudah berdasarkan undang-undang pasal 19 ayat nomor 36 tahun 2018 tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 7 tahun 83 terkait dengan pajak penghasilan. Di sana tertulis dengan jelas bahwa Kementerian Keuangan berwenang menetapkan peraturan tentang penilaian kembali aset dan faktor penyesuaian apabila terjadi ketidaksesuaian antara unsur-unsur biaya dengan penghasilan karena perkembangan harga. Atas selisih penilaian kembali aktiva bagi sesuai 511 ditetapkan tarif pajak sendiri dengan peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi. Nah,
sekarang adalah pertanyaannya adalah aset-aset apa yang bisa direvaluasi. Tentu dalam hal ini adalah aset yang ada di Indonesia. Jadi keberadaannya harus ada di Indonesia, digunakan untuk mendapatkan menagih, dan aset tersebut dapat digunakan untuk mendapatkan menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak. Nah, tentu dalam hal ini mungkin aset-aset yang ini mungkin berupa tanah maupun gedung yang saat ini ditempati oleh bank atau sebagai kantor kas atau sebagai penggunaan apa, atau nanti ada rencana untuk melakukan penambahan setoran modal berupa aset itu. Nah, saat ini yang perlu selanjutnya adalah apa sih yang perlu diingat, perlu ditekankan. Jadi pertama adalah penilaian kembali aset tetap perusahaan harus dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar yang berlaku pada saat penilaian kembali. Dan selanjutnya adalah penilaian hanya bisa dilakukan oleh perusahaan jasa ahli penilai yang diakui oleh perizin pemerintah. Dalam ini adalah appraisal independent. Tentu tidak asing lagi bagi kita dunia BPR bahwa di pemberian kredit kita pun itu ada ketentuan bahwa untuk kredit di atas 500 juta itu dilakukan penilaian independen. Dari penilaian independen inilah nanti akan menghasilkan nilai real saat ini, dan itu sudah diakui kewajarannya. Di samping itu nilai penilaian dari appraisal independen ini juga sebagai dasar untuk pembayaran pajak. Jadi dari nilai revaluasi aktiva tetap ini itu akan ada nilai selisih, yaitu antara harga perolehan saat perolehan dengan harga pasar saat ini. Semisal adalah harga perolehan dulunya itu sebuah aktiva tetap, misalnya tanah itu harganya per meter itu 1 juta pada saat perolehan mungkin 10 tahun yang lalu. Untuk saat ini di appraisal independen misalnya menjadi 11 juta. Maka 10 jutanya inilah yang harus dibayar pajaknya. Nah, pajak untuk saat ini itu sebesar 10% dari peningkatan revaluasi aset. Artinya apa? Harga perolehan dulunya itu taruhlah 1 juta, saat ini harga pasar saat direvaluasi misalnya per meter 11 juta, maka pajak yang harus dibayar adalah selisihnya, yaitu 10 juta. Karena harga pasar 11 juta, harga perolehannya dulu 1 juta, maka 10 jutanya inilah yang dibayar pajaknya dengan nilainya adalah 10% dari peningkatan nilai aset. Nah, ini yang harus dibebankan menjadi beban pajak. Nah, kalau berkaitan dengan pajaknya, investasi pajaknya ini tentu akan mengurangi cash flow, tapi tidak berdampak pada kinerja laba rugi. Sebab pada pencatatan akuntansi revaluasi aset akan dicatat dengan menggunakan jurnal sebagai ilustrasi, yaitu pertama saat ilustrasinya saat jurnalnya saat pencatatan nilai revaluasi, yaitu di sisi aktiva itu aset, di sisi pasifanya adalah surplus revaluasi aktiva tetap. Sedangkan jurnal saat pencatatan nilai revaluasi yaitu surplus revaluasi aktif tetap pada utang pajak kreditnya. Sedangkan jurnal pada saat pencatatan pembayaran pajak yaitu pajak revaluasi aktif tetap aset, yaitu utang pajak PPh pada sisi debit, sedangkan sisi kreditnya otomatis karena kita bayar ke pajak otomatis kas atau antar bank aktiva untuk bayar itu adalah sebesar nilai PPh yang wajib dibayar ke kantor pajak. Nah, nanti ada ilustrasinya, kita coba lihat. Nah, sahabat BPR yang kami hormati, kami akan memperjelas terkait revaluasi aset ini untuk BPR Pemda. Nah, karena kami juga sebagai praktisi di BPR Pemda, maka kami dapat memberikan saran agar untuk saat ini mungkin Pemda-Pemda melakukan adanya refocusing, yaitu pengalihan
itu kembali beda fokus refocusing. Nah, dari kondisi itu maka kemungkinan sangat kecil BPR Pemda ini mendapatkan penambahan setoran modal berupa fresh money. Nah, dari kondisi itu maka sangatlah layak, sangatlah sebagai solutif kalau BPR Pemda ini mendapatkan setoran modal berupa imbreng berupa aktiva tetap. Nah, imbreng berupa aktiva tetap itu seperti apa? Tentu harus digunakan oleh bank atau memberi manfaat kepada bank atas aktiva tetap itu. Misalnya bank ini butuh sebuah kantor baru atau kantor yang lama sudah nggak layak, maka diperlukan kantor yang baru, maka Pemda bisa memberikan tanah untuk dibuatkan kantor baru. Atau di kecamatan kalau misalnya bank itu sudah mempunyai kantor kas atau kantor cabang di kecamatan, mungkin bisa diberikan aset-aset yang dimiliki Pemda di kecamatan tersebut untuk dijadikan setoran modal imbreng berupa tanah. Karena apa? Dengan adanya penyetoran aset berupa tanah ini, maka otomatis BPR Pemda bisa dengan mudahnya melakukan penyetoran modal. Karena apa? Perlu diketahui bahwa BPR Pemda pasti mempunyai banyak tanah-tanah yang strategis yang dulunya itu barangkali ditempati oleh kepala dinas, oleh dinas-dinas, oleh bagian yang tanahnya cukup strategis yang bisa dijadikan kantor bank. Nah, ini bisa menjadi solutif. Atau kalau kita itu memang membutuhkan atau berencana membuka kantor kas di kecamatan, karena bagaimanapun BPR Pemda harus memberikan pelayanan sampai ke level paling bawah, grassroots, maka bisa menggunakan sedikit memecah barangkali tanah yang dimiliki oleh kecamatan. Nah, ini hanya diperlukan sebuah keputusan atau sebuah goodwill dari pemegang saham, dalam hal ini mungkin Bupati dan DPR, untuk memberikan DPRD untuk memberikan setoran modal berupa imbreng tanah ini. Dengan kondisi itu maka tanah yang ada, yang tanah aktiva tetap yang ada di Pemda itu dipastikan pencatatannya adalah masih menggunakan nilai buku nggak tahu 15 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu. Nah, pada saat penyerahan maka otomatis nilai buku yang diserahkan ke sebuah bank atau ke BPR, atau langsung sekaligus itu diserahkan berdasarkan harga pasar saat ini. Kalau diserahkan berdasarkan harga pasar saat ini, maka Pemda mengeluarkan setoran modal fresh money, yaitu untuk keperluan pajak, keperluan pembayaran pajak 10% dari penambahan nilai aktiva imbreng tadi. Tapi kalau misalnya Pemda menyerahkan nilai tanah itu berdasarkan nilai buku tersebut, maka Pemda merupakan langsung menyetorkan modal berupa nilai harga perolehan tanah tersebut dan tidak keluar lagi, karena nanti yang untuk bayar pajaknya adalah di bank atau di BPR itu. Sehingga di sisi perbankannya, di sisi Pemda untuk melakukan setoran modal, menambah setoran modal berupa yang terpenuhi. Di satu sisi nilai modal bank bertambah, dan untuk pembayaran pajak 10% dari nilai peningkatan revaluasi aset juga tidak memberatkan di posisi banknya. Saya rasa itu bisa menjadi solusi untuk BPR Pemda utamanya. Kalau BPR swasta ya mungkin tanah atau apa yang bisa disetorkan ke sebuah BPR-nya tersebut. Saya rasa itu sahabat BPR yang terhormat, salam sehat BPR-nya, lancar aktiva produktifnya.